Itu yang dikatakan nanti puasa kita ini benar-benar membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Selain orang-orang ini yang memiliki ketakwaan yang tinggi, pasti nilai-nilai tentang keislamannya itu juga akan tinggi. Kita masih berbincang seputar korelasi berpuasa dengan etos kerja, tentunya bersama dengan Dr. Haji Darwito SEMM. Nah, kita lanjutkan lagi tadi Pak Darwito yang masih tertunda seputar ikan hiu kehidupan. Pemirsa di rumah kayaknya juga penasaran. Baik ya, kita lanjutkan ya ceritanya tadi. Ikan hiu kehidupan ya. Begitu para nelayan ini mendapatkan hasil tangkapan ikannya dan siap untuk dijual, ikan hiu ini tadi diambil satu persatu. Akhirnya ya, ikan-ikan yang dalam tong ini dalam keadaan stres ini, Mbak, dia sudah mulai bergembira ria. Hore, yes, wah, saya sudah bebas dari stres, saya sudah tidak ada ikan hiu lagi, dia merdeka, powerful. Akhirnya dilihatlah para pembeli-pembeli di situ, di dalam tong, wah ini ikannya segar sekali, oh ini luar biasa, baru ini yang saya cari, wow, luar biasa, sampai koprol-koprol 3 kali gitu kira-kira. Ada yang salto juga jangan-jangan. Akhirnya apa Mbak Irin hikmahnya, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini butuh ikan hiu kehidupan. Nah, ikan hiu kehidupan ini apa saja? Bisa jadi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi berpuasa saat ini, dalam kondisi kita di karantina di rumah, dalam kondisi kita tidak boleh keluar. Inilah sebuah momentum yang sangat luar biasa ketika dihajar dengan keadaan, ya, ketika dihajar dengan orang tua, ketika dihajar oleh teman-teman kita. Inilah ikan hiu kehidupan itu, agar kita jauh lebih fresh, agar kita jauh lebih memiliki nilai-nilai itu. Nah, ketika manusia ini memiliki sebuah added value, memiliki nilai, pasti hasilnya jauh lebih mahal, Mbak Irin, ya, dan akan dibeli oleh para pembeli-pembeli tadi ikannya yang lebih mahal dari sebelumnya, ya. Inilah hikmah daripada ikan hiu kehidupan. Nah, tempat itu apa? Tempat ini adalah puasa itu sendiri. Puasa Ramadan ini waktunya terbatas, waktunya sangat mepet sekali, yang akhirnya apa? Kita gunakan semaksimal mungkin agar etos kerja ini muncul setelah Ramadan. Itu yang dikatakan nanti puasa kita ini benar-benar membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Tapi kalau puasanya ini dipakai untuk bermalas-malasan, yang terjadi adalah setelah Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dari segi spiritualitasnya belum dapat seperti itu, betul. Ya Pak Darwito. Dan tentunya orang-orang yang puasanya baik ini pasti nanti nilai-nilai tentang keislamannya itu baik. Nah, saya ada beberapa hikmah dibalik daripada esensi daripada itu sendiri. Ya, jadi selain orang-orang ini yang memiliki ketakwaan yang tinggi, pasti nilai-nilai tentang keislamannya itu juga akan tinggi. Ya. Nah, rukun Islam itu apa saja? Di antaranya yang pertama adalah syahadat. Betul nggak? Benar. Ya. Kemudian yang kedua solat. Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Kalau ini dihafalkan begitu saja sebagai hafalan anak-anak TK pun tahu. Tapi tentunya ini bukan hanya sekedar hafalan, tetapi bagaimana ini dipraktekkan. Ya, esensi daripada syahadat ini sendiri adalah sebuah bentuk komitmen kita. Nah, hubungannya apa terhadap pekerjaan? Tentu orang-orang yang memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pimpinannya, terhadap perusahaannya, mereka automatically akan diangkat oleh Allah derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki sebuah komitmen itu sendiri. Inilah esensi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah esensi dari sebuah bentuk itu sendiri. Esensi daripada syahadat yaitu komitmen. Kemudian yang kedua adalah apa? Solat. Ya. Nah, solat, apa hikmah daripada solat ini? Hampir semua bacaan-bacaan solat ini adalah sebuah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Betul nggak? Doa-doa kita, ucapan kita, dan lain sebagainya. Ini bentuk sebuah komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, ketika komunikasi kita ini baik terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap lingkungannya, terhadap pekerjaan kita, terhadap perusahaan ini juga
komunikasi kita jalan, maka di situ kita memiliki sebuah added value, yaitu lancar di dalam berkomunikasi itu sendiri. Dan ini sangat penting, ya. Yang pertama tadi adalah sebuah bentuk komitmen, yang kedua adalah apa, Mbak? Yang kedua komunikasi. adalah komunikasi. Iya, komunikasi. Dan yang ketiga, zakat. Apa esensi daripada zakat? Esensi daripada zakat adalah sebuah bentuk kepedulian kita. Ya. Empati kita. Nah, pada saat terjadi sebuah COVID semacam ini, sejauh mana empati kita terhadap sesama yang terkena PHK dan lain sebagainya, ya, terhadap orang yang kekurangan harta, terhadap yatim piatu yang harus masih dibiayai dan ini sebuah bentuk empati. Inilah esensi daripada zakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah puasa. Puasa itu adalah bagian dari sebuah bentuk pengendalian diri yang disebut dengan self-controlling. Ya, orang semakin mampu mengendalikan diri dengan baik, maka di kelak kemudian hari dia jauh lebih berhak untuk mendapatkan sebuah kesuksesan daripada orang yang gerusa-gerusu di dalam menjalani kehidupan. Nah, ada dalam sebuah penelitian itu, Mbak, jadi orang yang gerusa-gerusu dan orang yang sabar, ya. Jadi dalam satu kelas ini di Amerika begitu, ada 40 siswa. Yang 20 siswa ini dikasih permen dengan permen yang sama, yang 20 juga dikasih permen dengan permen yang sama. Mereka dibebaskan mau dimakan ya di sini atau dibawa pulang. Nah, kebetulan yang 20 ini dibawa pulang dan yang 10 ini dimakan di sekolahan itu sendiri. 10 tahun kemudian setelah diteliti ternyata yang 20 orang yang dibawa pulang ke rumah ini jauh lebih sukses dibanding dengan orang-orang yang memakan di sekolahan itu sendiri. Inilah sebuah bentuk puasa, self-controlling, mengendalikan diri. Jadi kalau orang mampu mengendalikan diri kita, ya, jiwa kita kendalikan, pikiran kita juga kita kendalikan dengan baik, maka insya Allah di kelak kemudian dari mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, yang diberikan Allah pada kita. Kemudian yang kelima, Mbak, Haji. Pertama tadi komitmen, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah empati, yang keempat adalah self-controlling, dan yang kelima haji. Apa itu esensi haji? Betapa banyak orang Indonesia harusnya begitu pulang haji makmur semuanya, betul nggak? Iya, karena ratusan ribu kan gitu ya, Mbak. Ribuan ya haji di Indonesia. Tetapi yang terjadi apa? Ya, bukan haji mabrur terkadang, tapi hajingan. Maaf. Enggak. Baik. Nah, ketika ini dipahami dengan baik bahwa haji ini adalah total action, ibadah secara menyeluruh dari sebuah bentuk komitmen sampai kepada ibadah secara menyeluruh, ya, dari syahadat sampai kepada haji. Ini adalah bentuk ibadah baik fisik, jiwa, raga dan lain sebagainya. Maka ketika pulang pasti menyandang gelar Pak Haji gitu ya. Biasanya gitu. Kalau zaman-zaman dulu itu karena perjuangan luar biasa mendapatkan haji, mereka nggak mau dipanggil nggak Pak Haji. Pak Haji gimana Pak Haji? Wah, ini bangganya itu orang-orang dulu ya. Tapi karena ini sekarang beda, maka sekarang malah jadi riko kalau dipanggil dengan Pak Haji. Pola pikirnya juga berbeda. Inilah sebuah bentuk total action. Kalau total action ini dilakukan dengan baik, mereka ini memiliki sebuah powerful, ya, penuh dengan antusias, dan inilah bagian dari ketakwaan itu sendiri. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa itu biasanya hatinya setiap saat gundah gulana, ya. Feel bad, ya. Jadi mereka nanti dongkol, jengkel, berprasangka negatif, ya, kemudian membuat rasa tidak nyaman dan membuat orang lain atas kehadirannya itu dongkol, jengkel, sampai orang lain kadang semua ngono kayak urip. Kira-kira itu juga bagian dari doa, ya. Masya Allah, padahal teman sendiri ya, Pak, ya. Itu ada, Mbak, biasanya, Mbak. Ada biasanya. Orangnya di mana, Mbak? Tanpa perlu disebutkan di sini. Baik, dilanjutkan lagi nih, Pak. Itu ya. Silakan. Inilah orang-orang yang bertakwa, yang powerful. Jadi di dalam hikmah dari puasa itu sendiri, Mbak, sebenarnya adalah sebuah korelasi yang sangat
ya, sangat dekat sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya apa? Yaitu kinerja yang maksimal, kinerja yang powerful gitu. Baik, jadi ada esensinya. Kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan di dunia nyata, insya Allah kita bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang tentunya selalu bertakwa dan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, ini bila dikaitkan juga bagaimana sih ini Pak menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti apa? Iya, jadi di dalam ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun gitu ya, bahwa diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, banyak kita memahami sering itu hanya sekedar ibadah ritual saja, padahal bukan hanya itu saja yang diharapkan. Ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka membentuk sebuah kedisiplinan, ya, kedisiplinan di dalam bekerja, kepedulian, kemudian keteraturan, kebersamaan di dalam untuk menunaikan ibadah sholat itu sendiri. Itu kan diawali dari wudhu, ya. Wudhu itu sebagai cermin kebersihan dalam diri kita, ya. Kemudian di situ disuruh merapatkan softnya, ya. Kecuali saat ini ya, saat ini harus jaga jarak 1 meter gitu. Suruh rapatkan softnya. Artinya apa? Kita dalam bentuk sebuah kedisiplinan yang sangat luar biasa, ya, disiplinan yang luar biasa. Setelah itu, ya, menuhankan hanya Allah yang maha besar, ya, sebuah bentuk komunikasi di sana juga dilakukan. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri, ini adalah sebuah bentuk apa? Bentuk kepedulian. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu sendiri ketika dilakukan di dalam kehidupan, maka otomatis akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang luar powerful, ya, yang luar. Ini yang harapannya yang di situ, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar ritual. Ritual ya harus kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang semuci gitu, kira-kira begitu, Mbak. Jadi kita harus senantiasa kita lakukan sholat, kemudian implementasinya di dalam kehidupan nyata. Maka setelah selesai bacaan itu, dalam sholat kan kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah, maka ikutilah bacaan itu. Nah, bagaimana ketika kita mengumandangkan, ya, bacaan ayat suci Al-Fatihah misalnya, maka Al-Fatihah itu sendiri harus diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Dalam apa? Dalam bentuk bekerja itu sendiri. Itu yang dikatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ritual, tingklak dikluk balapan gitu, cepet-cepetan gitu. Ya. Karena kalau menjadi sebuah kewajiban itu kan sholatnya ngiwut, Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau nggak bacanya kulhu aja itu, Pak. Kulhu Allahu ahad, Allah samad lam yalid. Setelah itu mak plong rasanya. Ya Allah, alhamdulillah wis rampung kabeh kan gitu. Nah, itu kalau misalnya hanya dijadikan sebagai kebiasaan aja, jadi tidak ada nilai spiritualitas seperti itu.